Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Rianti INK. Kisah yang berjudul Pelet Pengasihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekitar 1,5 jam dalam perjalanan, aku sampai di pagar depan puskesmas. Aku menghentikan sepeda motor di luar pagar karena melihat mobil Dr. Hilan sudah terparkir di halaman depan puskesmas. Tiba-tiba dadaku berdegup kencang. Entah kenapa, aku merasa sedikit gugup. Ada apa ya? Kok mobil Dr. Hilan sudah diparkir di depan puskesmas? Apa dia mencariku? Atau ada keperluan lain dengan dokter kepala puskesmas? Lama aku menunggu di depan pagar puskesmas, berharap Dr. Hilan segera pergi dari sana. Tapi sampai jarum jam di tanganku telah menunjukkan pukul 8, Dr. Hilan belum juga keluar dari puskesmas. Akhirnya dengan agak ragu aku masuk dan memarkir sepeda motorku di tempat parkir. Lalu bergegas masuk ke ruangan KIA karena pasien sudah banyak yang datang menunggu. Aku lantas mulai memanggil satu persatu pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Sampai aku selesai melayani semua pasien yang datang berkunjung ke ruang KIA, mobil Dr. Hilan masih terparkir di depan puskesmas. Aku bisa melihatnya karena ruangan KIA berada di depan, dekat dengan pintu masuk puskesmas. Apa aku salah lihat ya? Apa itu bukan mobil Dr. Hilan? Tapi sepertinya plat mobilnya plat mobil Dr. Hilan. Apa kabar yang? Tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat akrab di telingaku selama ini. Membuatku agak terkejut. Aku lalu menoleh ke arah sumber suara itu. Tampak Dr. Hilan sedang berdiri di depan pintu ruang KIA sambil tersenyum. Aku memincingkan mata, tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Benarkah itu Dr. Hilan? Apa kabar, Dian sayang? Dr. Hilan mengulangi pertanyaannya. Aku diam saja, masih sibuk dengan pikiranku. Kenapa Dr. Hilan bisa ada di puskesmas ini pada saat jam kerja pula? Yang aku tahu selama ini, Dr. Hilan adalah orang yang sangat disiplin soal waktu. Dia akan melakukan hal pribadi di luar jam kerja. Ditanya kok malah bengong. Kamu pasti heran kan kenapa aku ada di sini? Tanya Dr. Hilan seolah tahu jalan pikiranku. Aku masih diam. Mataku hanya menatapnya sekilas, lalu melihat ke arah luar jendela. Dr. Hilan kemudian masuk ke ruang KIA dan duduk di kursi yang ada di depanku dengan berbatas meja. Dengar baik-baik Dian sayang. Aku sekarang kepala puskesmas di sini sejak 1 bulan yang lalu. Itu artinya kita bisa bersama-sama lagi. Katanya seraya tersenyum. Oh, pantas saja. Tapi kenapa Dr. Hilan memilih menjadi kepala puskesmas di sini? Padahal dia kan tahu kalau aku juga berdinas di puskesmas ini. Apa Dr. Hilan memang sengaja atau ada maksud lain yang dia sembunyikan? Entahlah. Yang pasti aku merasa sangat tidak nyaman bekerja di tempat yang sama dengan orang yang sedang aku coba untuk lupakan. Aku harus waspada, pikirku. Gimana kabar anak kita Gania ya? Tanya Dr. Hilan. Aku masih saja diam, hanya menatap wajah Dr. Hilan sambil masih menebak-nebak ada maksud apa kira-kira dia pindah ke puskesmas, tempat di mana aku berdinas. Aku kangen sama Gania. Aku ingin ketemu sama dia. Kenapa kamu pindah dari tempat kos yang dulu? Aku coba cari ke sana, tapi kata satpam kamu sudah pindah. Kata Dr. Hilan lagi mencoba menjelaskan. Aku menarik nafas panjang, berusaha dengan sekuat tenaga agar jangan lagi mudah terbujuk oleh kata-kata manis Dr. Hilan. Cukup sekali kesalahan yang pernah aku lakukan, jangan sampai aku mengulanginya lagi. Gania baik-baik saja dok. Dia juga sehat, kataku dengan nada bicara sesopan mungkin. Aku melihat Dr. Hilan mengernyitkan kening. Mungkin dia merasa heran dengan sikapku yang sudah berubah, tidak hangat seperti sebelumnya. Kamu kenapa yang? Sikapmu dingin gitu, gak seperti biasanya yang selalu ceria. Bukankah kita masih berstatus sebagai suami istri yang sah?
Apa aku nggak boleh ketemu lagi sama Gania, anak kandungku sendiri? Aku tersenyum berusaha dengan sekuat tenaga agar jangan sampai luluh di depan lelaki yang pernah sangat aku cintai ini. Dokter Hilan, ayah kandung dari putriku Gania. Saya minta maaf dok, kalau saya sudah nggak lagi menganggap diri saya sebagai istri dokter. Sebaiknya memang kita berpisah. Dok, saya nggak mau lagi melakukan kesalahan yang sama untuk kali kedua, kataku akhirnya. Meski dengan susah payah aku mengucapkan kalimat itu. Aku kangen sama Gania, aku ingin ketemu sama dia. Tolong izinkan aku untuk ketemu sama anak kandungku, yang anak kita, kata dokter Hilan. Nada suaranya terdengar memelas. Tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang. Karena lokasi puskesmas memang berseberangan dengan lokasi masjid, hingga suara azan sangat jelas terdengar. Aku melihat jam di pergelangan tangan, sudah pukul 12 siang. Maaf dok, saya mau sholat dulu, kataku sambil beranjak dari tempat duduk dan keluar dari ruang KIA, meninggalkan dokter Hilan yang mungkin masih merasa heran dengan perubahan sikapku. Ketika kembali lagi ke puskesmas, teman-teman yang lain sudah pulang karena memang jam kerja sudah selesai. Hanya ada beberapa orang yang masih berada di puskesmas. Aku melihat mobil dokter Hilan juga masih diparkir di halaman puskesmas. Bergegas aku menuju ke tempat parkir, lalu segera mengeluarkan sepeda motorku dan menghidupkan mesinnya. Tiba-tiba dokter Hilan berjalan menuju ke arahku. Dia lalu memegangi sepeda motorku dan mematikan mesinnya. Aku ingin ketemu sama Gania yang, tolong izinkan aku untuk ketemu sama dia. Aku menarik nafas panjang, lalu kembali menghidupkan mesin motor. Saya akan tanya sama ayah dan ibu dulu dok, apakah mereka nanti akan mengizinkan dokter untuk ketemu sama Gania atau enggak, agar aku bisa segera pulang dan bertemu dengan Gania, lalu memberi ASI padanya. Dia pasti sudah sangat kehausan meskipun Maryam dan ibu sudah memberinya susu formula. Tetapi tetap saja dia masih merasa belum kenyang. Seperti selama 1 minggu ini, di mana aku mulai mengajarinya minum susu formula. Dokter Hilan lalu menepi dari jalanku. Oke, aku tunggu kabarnya besok yang, kata dokter Hilan. Aku lalu bergegas menjalankan sepeda motor dan meninggalkan halaman puskesmas. Dalam perjalanan menuju pulang, aku sibuk memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa pindah ke puskesmas yang lain. Dari puskesmas yang sekarang, aku sudah bertekad dalam hati tidak akan lagi berurusan dengan dokter Hilan. Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Begitu sampai di rumah, aku langsung berganti pakaian dan membersihkan badan, karena pasti kotor terkena debu di sepanjang jalan menuju pulang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 siang. Beruntung tadi aku berhenti di sebuah masjid yang kutemui di jalan untuk sholat zuhur. Jika tidak, pasti sudah sangat terlewat waktunya untuk sholat. Sejak ayah membawaku ke rumah Pak Kiai untuk diruqyah, aku senantiasa berusaha untuk tidak pernah lagi menunda waktu sholat, apalagi meninggalkannya. Aku sama sekali tidak akan berani. Aku khawatir masalah akan datang lagi jika aku meninggalkan kewajibanku sebagai seorang muslimah. Pesan dari Pak Kiai selalu terngiang di telinga, agar aku selalu mendekatkan diri pada Allah, meminta pertolongan hanya pada Allah untuk semua masalah yang dihadapi, senantiasa berzikir dan jangan pernah lagi mengulangi perbuatan dosa yang sudah aku lakukan. Aku melihat Gania sedang digendong oleh ibu di ruang tengah, sementara Maryam sedang makan. Aku lalu menghampiri ibu. Gania rewel nggak bu? Tanyaku dengan khawatir, karena hari ini untuk pertama kalinya aku meninggalkan Gania cukup lama. Kulihat dia sedang tertidur dengan pulasnya di gendongan ibu. Alhamdulillah nggak rewel nduk, cuma ngedotnya kuat banget. Mungkin nggak puas karena bukan minum ASI, jawab ibu sembari mencium pipi Gania. Aku lalu mengambil Gania dari gendongan ibu dan membawanya ke dalam kamar, kemudian menidurkannya di atas kasur. Kupandangi wajah Gania yang sedang terlelap dalam tidur. Wajah cantik itu mirip sekali dengan wajah ayahnya, Dokter Hilan. Wajah yang pernah sangat ingin aku miliki seutuhnya. Sampai-sampai aku harus menempuh jalan yang salah dan sesat, bersekutu dengan iblis. Dengan mendatangi Jeng Murti dan meminta bantuannya, bahkan melakukan perjanjian dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Aku mengucapkan istighfar berulang kali, sangat menyesal dan malu rasanya jika mengingat semua hal itu. Ketika akan merebahkan badan di samping Gania, tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat sekilas panggilan dari Dokter Hilan. Aku mengabaikannya, kubiarkan saja ponsel itu berdering karena tidak ingin lagi berhubungan dengan Dokter Hilan.
Sudah cukup kesalahan yang selama ini aku lakukan, tidak ingin aku menambahnya lagi. Hingga beberapa kali ponsel itu berdering, tapi aku tetap tidak mengangkatnya. Diriku sudah bertekad akan berubah menjadi perempuan baik-baik dan menjadi ibu yang terbaik untuk Gania. Aku ingin kelak Gania merasa bangga mempunyai ibu seperti aku. Aku lalu memeluk Gania dengan erat, kemudian menciumi kening dan pipinya yang tembem dengan gemas. Dalam hati aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengambil Gania dari sisiku. Perlahan aku mulai memejamkan mata, ingin beristirahat sejenak, melepas penat setelah seharian bekerja. Baru saja mulai tertidur, HP-ku berbunyi lagi. Kali ini tanda ada pesan yang masuk. Aku lalu melihat layarnya, tertulis nama Dr. Hilan di sana. "Yang, kamu di mana? Kenapa nggak angkat teleponku?" Bunyi pesan SMS dari Dr. Hilan. Lagi-lagi aku mengabaikannya dan melanjutkan tidur siang sambil memeluk Gania. "Yang, kemarin kamu kemana? Kenapa SMS-ku nggak kamu balas? Telepon nggak kamu angkat?" Tanya Dr. Hilan keesokan harinya di puskesmas saat sudah tidak ada lagi pasien yang datang berkunjung. Beberapa puluh menit mendekati waktu selesai jam kerja, aku diam saja, sibuk membereskan buku-buku dan peralatan yang tadi aku pergunakan dalam melayani pasien. Dr. Hilan lalu duduk di kursi yang ada di depanku. Aku tetap mengacukannya. "Kamu kenapa sih, Yang? Kayaknya benci banget sama aku. Kamu ngomong dong, jangan diam saja. Jadi aku tahu salahku apa," kata Dr. Hilan. Sembari tangannya memegang tanganku yang sedang membereskan buku di atas meja. Aku menghentikan pekerjaanku, lalu duduk dan perlahan melepaskan pegangan tangan Dr. Hilan. "Maaf dok, saya mohon dengan sangat. Tolong jangan ganggu kehidupan saya lagi. Biarkan saya hidup bahagia bersama dengan anak saya," kataku sambil menatap tajam ke arah Dr. Hilan. Meskipun jujur aku harus dengan susah payah berusaha agar tidak tergoda lagi seperti dulu. Aku betul-betul ingin memperbaiki hidup yang pernah salah jalan. "Kamu kenapa, Yang? Bukannya Gania itu juga anakku, darah dagingku?" tanya Dr. Hilan. Sepertinya dia mulai menahan emosi. Aku diam, tidak lagi membalas ucapan Dr. Hilan. Aku malu jika harus bertengkar di kantor dengan dia. Apa jadinya jika semua staf puskesmas mengetahui kalau aku dan Dr. Hilan pernah menjalin hubungan terlarang, bahkan sampai menghasilkan seorang anak, yaitu Gania, mau ditaruh di mana mukaku? Aku melihat jam tangan, kurang 10 menit lagi waktunya pulang. Tapi rasanya begitu lama. Terlebih lagi Dr. Hilan tidak juga keluar dari ruangan KIA. Dia tetap duduk di kursi yang ada di depanku, betul-betul membuatku khawatir. "Yang, apa nggak bisa kita bicarakan hal ini dengan baik-baik?" tanya Dr. Hilan. Setelah beberapa saat kami saling diam. "Hal apa?" tanyaku bodoh. Dr. Hilan tersenyum sinis. "Jangan pura-pura bodoh, Budian," katanya sembari menatap tajam manik mataku, masih dengan tersenyum sinis. Buru-buru aku mengalihkan pandangan, menatap ke arah luar jendela. "Gimana, Yang? Bisa kan kita bicarakan masalah kita secara baik-baik?" "Untuk apa lagi, dok? Bukankah kita sudah bercerai? Dokter yang bilang waktu itu." Aku kemudian bangkit dari duduk saat kulihat jam dinding ruang KIA telah menunjukkan waktu selesai jam kantor. "Maaf dok, saya harus segera pulang. Kasihan anak saya kalau harus menunggu terlalu lama," kataku sambil mengambil tas dan berjalan ke arah pintu. Dr. Hilan memegang tanganku, membuat aku menghentikan langkah. "Yang, tunggu dulu. Jadi kapan aku bisa ketemu sama Gania? Apa kamu sudah bilang sama orang tuamu kalau aku akan menemuimu?" Aku menggeleng. "Maaf dok, nggak enak kalau sampai ada staf yang lihat," kataku sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Dr. Hilan. Aku melihat beberapa orang staf puskesmas mulai berkemas untuk pulang. Ada juga beberapa orang yang sudah pulang. Pandangan mata mereka seakan menyelidik saat melewati ruang KIA. Mungkin karena dilihatnya ada Dr. Hilan sedang duduk di ruangan ini bersamaku, berturut-turut selama 2 hari dari kemarin. Tapi semakin aku berusaha untuk melepaskan tangan Dr. Hilan, semakin kuat menggenggam. Aku sudah sangat khawatir kalau ada staf yang melihat kejadian ini. Karena jalan menuju ke pintu depan harus melewati ruang KIA. "Aku mohon, Yang, kita bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Setelah itu, terserah kamu mau mengambil keputusan seperti apa. Asalkan kita sudah ketemu dulu untuk bicarakan masalah kita." Aku menarik nafas panjang. Sejenak aku berpikir, jika aku tidak setuju dengan keinginan Dr. Hilan, pasti dia tidak akan melepaskan genggaman tangannya. Dengan berat hati, akhirnya aku mengangguk tanda menyetujui keinginannya.
Baiklah, saya setuju. Dok, kita akan bicarakan masalah kita dengan baik-baik sampai selesai. Setelah itu, saya mohon dengan sangat, tolong jangan ganggu lagi kehidupan saya dengan Gania. Perlahan Dokter Hilan lalu melepaskan genggaman tangannya. Dia tersenyum dengan penuh kemenangan. Aku mendengus melihatnya. Nanti malam aku jemput kamu. Kita bicarakan semuanya di tempat biasa, kata Dokter Hilan. Aku mengernyitkan kening. Di tempat biasa? Apa maksudnya? Tanyaku dengan penuh rasa heran. Ya, di tempat biasa kita menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, jawab Dokter Hilan sambil terkekeh. Oh, enggak, maaf dok. Saya nggak bisa kalau gitu, ucapku dengan tegas. Tiba-tiba Dokter Hilan berdiri dan secepat kilat memelukku dengan erat. Tentu saja aku sangat terkejut dengan apa yang dilakukannya. Apa-apaan ini? Dengan sekuat tenaga aku berusaha untuk melepaskan pelukan Dokter Hilan. Aku betul-betul tidak menyangka kenapa tiba-tiba saja dia memelukku dengan amat erat. Dok, saya mohon dengan sangat, tolong lepaskan. Gak enak nanti dilihat orang, kataku sembari berusaha melepaskan pelukan Dokter Hilan dari badanku. Biar saja mereka tahu kalau kita memang suami istri, kata Dokter Hilan semakin mempererat pelukannya. Aku memutar otak, mencari jalan bagaimana caranya agar bisa lepas dari pelukan Dokter Hilan. Karena terus terang saja selain merasa tidak enak jika dilihat oleh staf puskesmas, aku juga khawatir jika tiba-tiba Bu Mira datang. Aku tidak bisa membayangkan jika hal itu sampai terjadi, pasti akan jadi buah bibir setiap hari di lingkungan kerja, yang sudah pasti akan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Oke, baiklah dok, nanti malam kita ketemu. Terserah dokter mau ketemu di mana kita, tapi tolong sekarang lepaskan dulu pelukannya. Perlahan Dokter Hilan melepaskan pelukannya setelah mendengar ucapanku. Aku bernapas dengan lega, lalu buru-buru aku keluar dari ruang KIA menuju ke tempat di mana sepeda motorku terparkir. Tidak aku hiraukan lagi Dokter Hilan yang berulang kali memanggil. Bergegas aku mengeluarkan sepeda motor, lalu menghidupkan mesinnya. Segera aku meninggalkan halaman puskesmas dan pulang. Yang, aku sudah ada di depan rumah kamu, aku tunggu ya. Bunyi pesan SMS Dokter Hilan pada malam harinya. Saat aku sedang menyusui Gania, aku tidak membalas SMS itu karena aku memang tidak ingin pergi dengan Dokter Hilan malam ini. Tadi siang aku hanya bersiasat saja, mengatakan mau diajak pergi oleh Dokter Hilan malam ini agar dia melepaskan pelukannya. Dan ternyata siasat itu berhasil. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Dok, Dian, ada yang mau ketemu sama kamu, Dok. Terdengar suara ibu manggilku sambil mengetuk pintu. Aku mengernyitkan dahi. Ada yang mau ketemu sama aku. Siapa? Tidak biasanya ada orang yang ingin bertemu denganku, apalagi malam hari. Karena sejak aku berhubungan dengan Dokter Hilan untuk yang pertama kali beberapa tahun lalu, aku selalu menutup diri dari siapapun. Khawatir hubungan kami akan diketahui orang jika aku berinteraksi dengan mereka. Buka saja pintunya bu, nggak dikunci kok. Dian sedang menyusui Gania, kataku agak keras agar terdengar oleh ibu. Perlahan pintu kamar terbuka. Tampak ibu berjalan ke arahku. Siapa yang mau ketemu sama Dian, Bu? Tanyaku begitu ibu duduk di sebelahku. Dokter Hilan ingin ketemu sama kamu, Nduk. Katanya ada yang mau dia bicarakan tentang masalah kalian. Sekarang dia ada di ruang tamu ditemani ayahmu. Aku tertegun mendengar ucapan ibu. Dokter Hilan berani datang ke rumahku dan bertemu dengan ayah dan ibu. Itu artinya dia memang serius ingin membicarakan masalah kami yang masih menggantung. Tapi bukankah selama ini dia yang meminta kami untuk berpisah, dan dia yang pergi meninggalkan kami, aku dan Gania. Lalu kenapa sekarang dia datang lagi dan mengatakan akan membicarakan masalah hubungan kami? Bukankah semuanya sudah berakhir sejak dia meninggalkan aku? Temui saja dulu dia, Nduk. Barangkali memang ada hal penting yang mau dibicarakan dengan kamu, agar masalah kalian gak berlarut-larut dan menggantung. Meskipun kamu sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kalian, tapi alangkah lebih baik jika semua itu kalian bicarakan dengan baik-baik, agar nggak timbul masalah lagi di kemudian hari. Kasihan Gania kalau harus kena imbasnya, kata ibu panjang lebar dengan bijak. Karena dilihatnya aku tetap bergeming. Aku menarik nafas panjang. Kulihat jam di dinding, waktu menunjukkan hampir pukul 8 malam. Aku lalu bangkit dari menyusui Gania karena dia telah kenyang. Ayo segera temui Dokter Hilan, Nduk. Kasihan kalau dia harus nunggu terlalu lama. Beliau lalu bangkit dari duduk dan keluar kamar. Segera aku berganti pakaian dan merapikan diri, lalu keluar kamar untuk menemui Dokter Hilan di ruang tamu. Pak, Bu,
saya minta izin untuk membawa Dian keluar, kata Dokter Hilan setelah aku duduk di sampingnya. Tentu saja membuatku agak kaget. Berani juga dia meminta izin pada ayah dan ibu untuk membawa aku pergi. Aku membatin. Aku melihat ayah dan ibu saling berpandangan. Tidak lama akhirnya ayah memberikan izin pada Dokter Hilan untuk membawa aku pergi. Dengan syarat harus sampai di rumah sebelum pukul 10 malam. Mungkin yang menjadi pertimbangan ayah adalah seperti yang tadi dikatakan oleh ibu, agar masalahku dengan Dokter Hilan segera selesai dan tidak berlarut-larut serta menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Kasihan Gania yang akan menerima imbasnya. Kami lalu pamit. Sebelumnya aku menitipkan Gania pada ibu. Mobil yang kami tumpangi melaju ke arah kota. Kami menuju ke sebuah karaoke yang biasa kami kunjungi selama menjalin hubungan. Apa yang akan dibicarakan, Dok? Tanyaku begitu kami masuk ke sebuah ruangan karaoke yang kami sewa. Dokter Hilan lalu mengatakan jika dia ingin hubungan kami kembali seperti sebelumnya, menjadi sepasang suami istri dan menjadi orang tua yang utuh untuk Gania, putri kami. Terus terang aku merasa heran mendengar ucapan Dokter Hilan, karena aku sudah tidak lagi memakai pupur Cleopatra dari Jang Murti, juga tidak lagi melakukan acara ritual ruatan yang membuatku hampir menjadi gila. Tapi kenapa Dokter Hilan masih meminta untuk menjalin hubungan? Apa aku tidak salah mendengar dengan apa yang dia ucapkan? Ataukah memang dia benar-benar mencintaiku? Entahlah, aku tidak ingin memikirkan hal itu. Gimana, Yang? Kamu mau kan kita kembali lagi seperti sebelumnya? Tanya Dokter Hilan. Aku menarik nafas panjang. Bukankah waktu itu kamu yang meninggalkan aku sama Gania? Bukankah kamu yang ingin kita pisah? Kenapa tiba-tiba sekarang kamu minta kita balikan lagi? Aku juga nggak tahu kenapa waktu itu aku tiba-tiba ingin banget pisah, terus pergi ninggalin kamu sama Gania. Dokter Hilan kemudian mengatakan, waktu itu entah kenapa tiba-tiba saja ada keinginan yang kuat dalam hati untuk meninggalkan aku dan Gania. Dan keinginan itu semakin kuat setiap harinya hingga dia betul-betul meninggalkan kami, aku dan Gania. Bahkan Dokter Hilan sempat merasa lupa kalau dia sudah menikah denganku dan mempunyai anak. Sama sekali dia tidak bisa mengingat tentang hubungan yang sudah terjalin di antara kami. Kejadian itu berlangsung beberapa lama, hingga suatu hari Dokter Hilan bisa mengingat kembali apa yang pernah terjadi di antara kami. Dia lalu segera mencariku, pergi ke tempat kos, di mana sebelumnya aku tinggal di sana. Tapi ternyata aku sudah tidak tinggal di sana lagi. Setelah itu Dokter Hilan lalu mengajukan untuk pindah tempat tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ke puskesmas tempat aku bekerja. Tentu saja agar bisa bertemu denganku kembali. Permintaan itu disetujui karena kebetulan dokter kepala puskesmas sebelumnya memasuki masa pensiun. Kenapa kamu gak cari aku sama Gania ke rumah? Tanyaku setelah Dokter Hilan selesai bercerita. Aku gak berani, Yang. Aku takut sama ayah dan ibu karena aku ngerasa salah sudah ninggalin kamu sama Gania. Meskipun aku sendiri gak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Padahal aku sangat mencintai kalian berdua. Hingga pukul 10 malam kami membicarakan masalah hubungan kami. Yang intinya Dokter Hilan meminta aku untuk kembali menjalin hubungan seperti sebelumnya. Tentu saja aku tidak bisa memutuskan saat itu juga. Aku harus memikirkannya kembali dan membicarakan hal itu dengan kedua orang tuaku. Kami meninggalkan tempat karaoke ketika ayah sudah menelponku berulang kali. Beruntung tidak terjadi hal yang tidak aku inginkan di tempat ini, seperti yang sudah aku bayangkan sebelumnya. Mobil yang kami tumpangi melaju perlahan meninggalkan halaman karaoke menuju rumah. Di sepanjang jalan menuju pulang, aku dan Dokter Hilan saling diam. Tidak lagi berbicara sepatah kata pun. Kami sibuk dengan pikiran kami masing-masing, seakan tidak ingin mengusik satu sama lain. Aku dan Dokter Hilan tidak saling bicara, hingga mobil yang kami tumpangi sampai di halaman rumahku. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu sedang menunggu kedatangan kami. Gania digendong ibu. Dokter Hilan lalu mengantarku dan meminta maaf pada ayah dan ibu karena terlambat pulang dari waktu yang ditentukan ayah. Sejenak dia memandangi Gania yang ada di dalam gendongan ibu, membelai rambut dan mengusap pipinya. Tidak lama setelah itu, dia kemudian pamit pulang. Aku segera membersihkan badan dan berganti pakaian begitu Dokter Hilan pulang, lalu mengambil Gania dari gendongan ibu dan membawanya masuk ke kamar, kemudian menidurkannya di atas kasur. Aku lantas merebahkan badan di samping Gania sambil memeluknya dengan erat. Entah sudah berapa lama aku tertidur, aku terbangun dengan sangat kaget karena mendengar suara tangis Gania.
Tiba-tiba dia menangis dengan sangat keras. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat ada seekor ular besar berwarna hitam sedang melingkar di samping Gania. Ular yang sama seperti yang selama ini selalu datang mengganggu kami. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera meraih Gania dan menggendongnya keluar kamar. Berulang kali aku mengucapkan istighfar, lalu bergegas membawa Gania ke ruang tengah. Ayah dan ibu juga keluar dari kamar mereka. Mungkin mereka mendengar suara tangisan Gania yang sangat kencang. Maryam terlihat tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya dan menghampiri kami. Dengan wajah bingung dia menatapku. "Ada apa, Nduk? Kenapa Gania menangis kejer?" tanya ibu seraya mengusap kepala Gania yang sedang menangis kencang. "Ular besar itu datang lagi, Bu. Makanya Gania nangis kejer." Tanpa banyak bicara, ayah lalu pergi ke dalam kamarku sambil membaca doa-doa dan membawa linggis. Sementara aku dan ibu sibuk mendiamkan Gania yang masih menangis dengan kencang. Sedangkan Maryam berdiri mematung. Pasti dia merasa bingung dengan apa yang tengah terjadi, karena baru sekarang dia mengetahui tentang hal ini. "Gania ditidurkan di sini saja dulu, Nduk," kata ibu seraya menunjuk box bayi setelah Gania diam dan mulai tertidur lagi. "Iya, Bu." Aku kemudian menidurkan Gania di dalam box bayi. Setelah itu duduk di samping ibu. Kami menunggu ayah keluar dari kamarku. "Maryam, kamu tidur sana lagi, biar besok nggak ngantuk. Masih malam ini," kataku pada Maryam sembari melihat ke arah jam dinding. Waktu masih menunjukkan pukul 1:30 malam. Sejenak Maryam melihat ke arahku dan ibu bergantian. Mungkin dia merasa bimbang. "Tidur Nduk, masih malam," kata ibu kemudian ketika Maryam masih belum beranjak dari duduk. Maryam mengangguk. Dia kemudian beranjak dari duduk dan masuk ke kamarnya. Sudah sekitar 1 jam ayah berada di kamarku, tapi beliau belum keluar juga. Aku dan ibu saling berpandangan, tentu saja mulai merasa khawatir. Biasanya tidak selama ini ayah berada di dalam kamar. Saat ular kiriman Ceng Murti itu datang, aku lalu beranjak dari duduk, bermaksud akan ke kamar, melihat apa yang telah terjadi di sana. "Kamu mau kemana, Nduk?" tanya ibu ketika dilihatnya aku berdiri. "Mau ke kamar, Bu, mau lihat ayah. Kok sudah lebih dari 1 jam ayah belum keluar juga dari kamar? Biasanya kan juga sebentar." Aku kemudian berjalan menuju ke kamar. Perlahan aku membuka pintunya. Tampak ayah masih terus mengaji. Aku bernapas dengan lega. Tidak terlihat lagi ular yang tadi ada di atas kasur. "Ayah masih ngaji, Bu. Ularnya udah gak ada," kataku pada ibu. Pukul 2:30 ayah baru keluar dari kamarku. Beliau menghampiri kami, aku dan ibu yang masih duduk menunggu. "Besok hari Minggu kita ke rumah Pak Kiai lagi, Nduk. Minta saran gimana baiknya. Sekarang kita sholat tahajud. Mohon perlindungan dan petunjuk sama Gusti Allah." Beliau lalu masuk ke kamarnya. Aku kemudian menggendong Gania dan membawanya ke dalam kamar, lalu menidurkannya kembali di atas kasur. Segera aku mengambil air wudhu dan mendirikan sholat tahajud. Setelah itu aku mengaji hingga menjelang subuh, dilanjutkan sholat fajar dan subuh. Aku berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan pada Allah atas semua dosa yang pernah aku lakukan. Mohon perlindungan padanya dari semua kejahatan makhluknya. Sama sekali tidak menyangka akan seperti ini dampak semua perbuatanku yang telah bersekutu dengan iblis. Sangat mengerikan. Aku menangis sejadi-jadinya, menyesali semua dosa yang selama ini telah aku lakukan. Beruntung Allah masih memberi kesempatan padaku untuk bertaubat. Tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika aku meninggal sebelum bertaubat. Pastilah jadi orang yang sangat merugi. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Hari Minggu pagi sekitar pukul 9 aku dan ayah pergi ke rumah Pak Kiai. Meskipun sudah ada Maryam, Gania aku titipkan pada ibu. Setelah aku susui sampai kenyang. Sampai di rumah Pak Kiai, kami disambut dengan hangat oleh Pak Kiai dan Bu Nyai. Setelah berbincang sebentar, ayah kemudian mengutarakan maksud kedatangan kami. Ayah lalu menceritakan apa yang telah terjadi beberapa malam yang lalu. Saat seekor ular besar tiba-tiba ada di atas kasurku, ular yang sama seperti yang datang sebelumnya. Pak Kiai dan Bu Nyai mendengarkan cerita ayah sampai selesai dengan seksama. "Kami mohon saran Pak Kiai, apa yang harus kami lakukan? Alhamdulillah semua nasihat Pak Kiai waktu itu sudah Dian laksanakan. Insya Allah Dian gak lagi ninggalin sholat 5 waktu. Juga yang sunnah sudah Dian kerjakan," kata ayah begitu beliau selesai bercerita. Pak Kiai menarik nafas panjang. "Alhamdulillah jika Mbak Dian sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslimah,
Semoga bisa istiqomah. Soal ular itu, Allah lah yang sebaik-baik pelindung. Maka tetaplah mohon perlindungan pada Allah. Yakin saja, tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kuasa Allah. Nanti juga gangguan ular itu akan hilang dengan sendirinya, kata Pak Kiai. Pak Kiai mengatakan kami tidak perlu mendatangi Jeng Murti untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ayah menanyakan apakah perlu, kami datang ke tempat praktek Jeng Murti. Kami lalu mohon pamit setelah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sesampainya di rumah, aku segera memberikan ASI pada Gania. Dia sudah aku tinggalkan cukup lama tadi. Sembari menyusui Gania, aku melihat-lihat HP. Ada beberapa panggilan tidak terjawab di layar HP-ku dari Dokter Hilan dan Jeng Murti. Juga beberapa SMS dari orang yang sama. Tadi aku memang sengaja tidak membawa HP karena agar bisa fokus dan berkonsentrasi pada pembicaraan dengan Pak Kiai. Karena apa yang akan kami bicarakan adalah masalah yang serius, menyangkut tentang keselamatanku dan Gania. Aku membuka satu persatu SMS yang masuk. Yang, kamu di mana? Aku telepon kok nggak diangkat. Aku kangen sama Gania. Aku ingin ketemu sama dia, Yang. Yang, tolong angkat teleponnya. Aku ingin bicara. Bunyi beberapa SMS dari Dokter Hilan. Aku tidak membalasnya, hanya membaca sekilas. Tidak terlalu penting, begitu pikirku. Aku lalu melanjutkan membaca SMS dari Jeng Murti. Apa kabar Nona cantik? Masih ingat padaku kan? Sekarang bayi itu pasti sudah tambah besar. Kamu jangan coba-coba bermain denganku Nona cantik. Cepat serahkan bayi itu, atau kamu akan tanggung akibatnya. Kamu belum tahu siapa aku yang sebenarnya Nona cantik. Baiklah, kalau kamu ingin bermain denganku, tunggu saja apa yang akan aku lakukan padamu, juga bayi itu. Bunyi beberapa SMS yang dikirim Jeng Murti. Aku menarik nafas panjang. Betul-betul mengerikan efek samping dari bersekutu dengan iblis. Mereka tidak akan mau melepaskan mangsanya dengan begitu saja. Baiklah, aku akan lihat apa yang akan dilakukan Jeng Murti padaku dan Gania. 1 minggu berlalu, tidak ada kejadian apapun yang aku alami. Alhamdulillah tidak ada hal buruk yang menimpa diriku dan Gania seperti yang diancamkan oleh Jeng Murti padaku. Seminggu yang lalu melalui SMS yang dia kirimkan. Juga tidak ada seekor ular besar yang datang tengah malam sehingga membuat Gania menangis dengan sangat keras secara tiba-tiba. Semuanya baik-baik saja, baik aku maupun putriku Gania. Seperti yang dipesankan oleh Pak Kiai, aku senantiasa berdoa setelah selesai sholat, memohon perlindungan pada Allah. Karena hanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Tapi meskipun begitu, aku masih harus tetap waspada. Yang, apa sudah kamu pikirkan tentang pembicaraan kita waktu itu? Tanya Dokter Hilan suatu hari saat jam pulang kantor. Dia kemudian duduk di kursi yang ada di ruangan KIA. Aku baru selesai sholat zuhur dan sedang berkemas untuk pulang. Sudah dok. Jadi gimana keputusanmu? Kamu mau kan kita bareng lagi kayak dulu? Yang, kita cari rumah kontrakan lagi. Kita sama-sama asuh Gania, kata Dokter Hilan penuh semangat. Aku menghela nafas dalam. Saya minta maaf dok, saya nggak bisa, jawabku tegas. Aku sudah bertekad tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Aku tidak mau jatuh lagi di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Bodoh namanya jika aku masih melakukan hal tersebut. Aku melihat wajah Dokter Hilan berubah, yang awalnya biasa saja menjadi agak tegang. Mungkin karena dia tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Entahlah, masa bodoh bukan urusanku. Tapi belum selesai Dokter Hilan melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba Bu Mira sudah berdiri di depan pintu ruangan KIA. Tentu saja hal itu membuatku sedikit terkejut dan menjadi was-was. Merasa khawatir dia akan membuat keributan di sini, seperti yang selama ini dia lakukan. Aku merutuki diri sendiri, kenapa sampai tidak melihat kedatangan Bu Mira. Padahal aku duduk di dekat jendela, yang biasanya dengan jelas melihat siapa saja yang masuk dan keluar dari pintu depan puskesmas. Bu Mira pun sepertinya terkejut melihatku ada di ruangan KIA. Mungkin sebelumnya dia tidak mengetahui jika aku juga bekerja di puskesmas yang sama dengan Dokter Hilan, suaminya. Sejenak Bu Mira tertegun, matanya tajam menatapku penuh selidik. Dia kemudian berjalan mendekatiku, hingga hanya terhalang oleh meja yang ada di depanku. Oh, jadi kamu juga kerja di sini? Dasar, gak tahu diri kamu ya. Ngapain kamu ikuti terus suami saya? Teriak Bu Mira, sembari jari telunjuknya diacungkan ke wajahku. Hal yang aku takutkan akhirnya terjadi. Dia membuat keributan di lingkungan tempat kerjaku.
Dia mengeluarkan semua kata-kata buruk dan sumpah serapah padaku, betul-betul tidak punya etika. Aku diam saja, tidak membalas perkataan Bu Mira. Aku sudah merasa sangat malu dengan apa yang dilakukannya padaku. Tidak ingin aku menambahnya, Dokter Hilan lalu berusaha menenangkan istrinya dengan membawa Bu Mira keluar dari ruang KIA. Beruntung puskesmas telah sepi, tidak ada lagi pasien yang datang berkunjung, hanya ada beberapa staf puskesmas yang belum pulang. Mereka berkerumun di depan pintu ruang KIA. Mungkin karena mendengar suara teriakan Bu Mira, mereka menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Entahlah, yang pasti aku merasa sangat malu dengan kejadian itu. Bergegas aku mengambil tas dan berjalan menuju tempat di mana sepeda motorku terparkir. Aku segera menghidupkan mesin motor dan meninggalkan halaman puskesmas. Hampir selama 1 bulan Bu Mira selalu datang ke puskesmas. Tidak kenal waktu, kapan saja, setiap minggu. Dan sudah pasti dia selalu menghampiriku sambil mengeluarkan kata-kata kasar penuh caci maki dan sumpah serapah. Dia seperti tidak peduli apakah sedang ada pasien atau staf puskesmas yang lain. Bahkan sepertinya Bu Mira sengaja melakukan semua itu agar aku merasa malu. Aku tidak habis pikir, apa Dokter Hilan tidak menasihati Bu Mira? Apa Dokter Hilan tidak merasa malu dengan tingkah laku istrinya yang menurutku sangat tidak beretika? Atau dia sudah menasihati tapi Bu Mira yang tidak mau mendengarnya? Rumah tangga macam apa sebenarnya yang mereka jalani? Seluruh staf puskesmas akhirnya mengetahui ada hubungan spesial antara aku dengan Dokter Hilan sebelumnya. Meskipun sekarang hubungan itu sudah tidak lagi berlanjut, tapi pasti mereka tidak peduli. Aku dan Dokter Hilan menjadi bahan gunjingan di lingkungan puskesmas. Mereka perlahan menjauhiku, bahkan ada beberapa orang di antara mereka memandang sinis padaku jika kami berpapasan. Hanya beberapa orang teman saja yang masih mau berbicara denganku. Keadaan ini tentu saja membuatku merasa sangat tidak nyaman. Tidak menunggu waktu lama, aku lalu mengajukan permohonan pindah tugas. Aku menghadap langsung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan menceritakan masalahku dengan Dokter Hilan dan Bu Mira. Beruntung beliau sangat memahami dengan apa yang sedang terjadi dan berjanji akan mengabulkan permohonan pindahku secepatnya. Sekitar 3 minggu kemudian SK pindahku keluar. Aku ditugaskan di sebuah puskesmas yang baru, berada jauh dari puskesmas sebelumnya, dan oleh kepala puskesmas yang baru, aku ditugaskan di sebuah puskesmas pembantu. Hanya ada 2 orang karyawan di puskesmas pembantu itu, aku dan Sari, seorang lulusan perawat yang baru diangkat menjadi PNS. Aku merasa sangat bersyukur karena ditempatkan di puskesmas pembantu yang sudah pasti tidak harus berinteraksi dengan banyak staf yang lain, kecuali jika ada rapat di puskesmas induk. Setiap hari aku hanya mengobrol dengan Sari. Dia seorang teman mengobrol yang sangat asik. Meskipun selisih umur di antara kami berdua terpaut cukup jauh. Sejak aku pindah dari puskesmas lama, beberapa kali Dokter Hilan menelpon, tapi tidak pernah aku mengangkatnya. Begitu juga dengan SMS yang dia kirim, tidak pernah aku membalas. Beberapa kali juga Dokter Hilan datang ke rumah, tapi aku tidak pernah mau menemui. Ayah dan ibu tidak pernah memaksaku untuk menemui Dokter Hilan. Semua keputusan mereka serahkan padaku sepenuhnya. Sari, besok kamu ada acara nggak? Tanyaku suatu hari. Kami sedang mengobrol di ruang pendaftaran. Tidak ada lagi pasien yang datang berkunjung. Nggak ada mbak, kenapa? Mau nggak besok nemenin saya? Kemana mbak? Aku lalu menyebutkan alamat tempat praktek Jeng Murti. Aku memang sengaja akan mendatangi Jeng Murti, ingin bertemu dengan dia dan akan memintanya agar jangan lagi mengganggu kehidupanku dan Gania. Sengaja aku mengajak Sari, karena selain agar ada teman mengobrol selama di perjalanan, juga agar ada saksi jika terjadi sesuatu atas diriku. Sesaat Sari diam, tidak segera menjawab ajakanku. Aku melihat ada keraguan di wajahnya. Mungkin dia merasa ragu karena alamat yang aku sebutkan adalah sebuah hotel. Memangnya kita mau ngapain ke hotel mbak? Tanya Sari setelah beberapa saat dia terdiam. Aku tersenyum, lalu menjelaskan apa maksudnya kami akan datang ke hotel dan menemui Jeng Murti. Lagi-lagi Sari malah tertegun mendengar penjelasanku. Dia melongo, pasti pikirannya semakin bingung. Biasa saja reaksinya Sar, itu mulut sampai melongo gitu, kataku sembari menepuk pundaknya. Sari tersenyum malu. Setelah berpikir beberapa saat, Sari akhirnya menganggukkan kepala. Dia lalu mengatakan bersedia menemaniku menemui Jeng Murti di hotel tempat dia berpraktik besok pagi. Kami kemudian menyepakati untuk bertemu di depan pasar.
Nanti dari sana baru kami berangkat bersama ke tempat praktek Jeng Murti. Pulang Yusar, sampai ketemu besok pagi ya. Kami pun segera pulang setelah sebelumnya menutup semua jendela puskesmas pembantu dan mengunci pintunya. Hari Minggu pagi sekitar pukul 7 aku dan Sari sudah bertemu di lokasi pasar, tempat yang akan kami sepakati kemarin. Sengaja kami berangkat pagi-pagi agar saat pulang nanti, hari masih belum menjelang malam. Aku menitipkan Gania pada ibu setelah memberikan ASI sampai kenyang hingga dia tertidur dengan pulas. Sengaja aku menitipkan Gania pada ibu karena memang jika hari Minggu ibu tidak pergi ke toko dengan ayah. Meskipun ada Maryam, aku pamit pada ibu akan pergi ke rumah teman. Dengan alasan karena ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Tentu saja aku berbohong karena ibu pasti tidak akan mengizinkan jika aku mengatakan hal yang sebenarnya pergi ke tempat praktek Jeng Murti. Kami lalu mencari taksi untuk pergi ke sana. Selama dalam perjalanan, kami lebih banyak diam. Sari tidak banyak bertanya padaku, padahal pasti banyak hal yang ingin dia ketahui. Mungkin dia merasa tidak enak hati jika percakapan kami didengar oleh Pak sopir taksi. Sesampainya di halaman hotel, kami segera turun dari taksi setelah aku membayar ongkosnya. Lalu kami bergegas menuju ke lantai 3, tempat di mana Jeng Murti biasanya membuka praktek selama ini. Namun betapa aku heran setelah sampai di lantai 3, tidak terlihat ada seorang pun di sana. Suasana di sekitar tempat praktek Jeng Murti sepi, tidak seperti biasanya saat aku datang. Orang sudah banyak berkumpul, menunggu giliran dipanggil oleh asisten Jeng Murti yang selalu berdiri di depan pintu kamar. Kok sepi ya? Apa Jeng Murti udah pindah tempat praktek? Atau ganti jadwal prakteknya? Aku bergumam dalam hati. Aku melihat sekeliling ruangan lantai 3 tersebut. Barangkali saja ada seseorang yang bisa aku tanyai tentang keberadaan Jeng Murti. Tapi tidak ada siapapun di sana. Aku lalu menunggu beberapa menit. Barangkali saja ada seseorang yang datang ke tempat kami menunggu. Kita balik ke lantai dasar Yusar, ajakku pada Sari sambil menggandeng tangannya menuju ke lift. Setelah aku memastikan memang tidak ada lagi aktivitas di tempat praktek Jeng Murti. Memangnya kenapa Mbak? Tanya Sari dengan wajah heran. Saya mau tanya resepsionis atau satpam, kenapa tempat praktek Jeng Murti sepi, gak kayak biasanya? Apa dia sudah pindah atau ganti jadwal praktek? Sesampainya di lantai bawah, aku langsung bertanya pada Pak Satpam yang sedang berjaga. Karena resepsionis terlihat sedang sibuk melayani tamu hotel yang berkunjung. Aku menanyakan tentang tempat praktek Jeng Murti yang sepi. Tidak seperti biasanya yang selalu ramai dikunjungi orang. Betapa terkejutnya aku saat mendapatkan informasi dari Pak Satpam yang mengatakan kalau Jeng Murti sudah ditahan oleh pihak berwajib karena terbukti melakukan penipuan kepada beberapa orang pasiennya. Sejumlah pasien Jeng Murti telah melaporkannya kepada polisi. Jadi sudah berapa lama Pak Jeng Murti ditahan? Sekitar 2 bulanan ini Mbak, jawab Pak Satpam. Setelah menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan Jeng Murti pada Pak Satpam, aku dan Sari kembali pulang. Di sepanjang perjalanan tidak henti aku mengucap rasa syukur karena Allah masih memberiku kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dan melakukan pertaubatan. Pantas saja Jeng Murti tidak lagi menggangguku dengan mengirimkan SMS berupa ancaman atau mendatangkan seekor ular siluman piaraannya. Mbak, dari tadi saya perhatikan kok senyum-senyum sendiri. Apa ada yang lucu? Tanya Sari tiba-tiba, membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum sambil memandangnya, lalu menceritakan tentang betapa bodohnya aku yang telah percaya pada Jeng Murti, padahal dia adalah seorang penipu. Beruntung aku segera menyadarinya dan bertaubat karena telah menyekutukan Allah. Astagfirullahaladzim, berkali-kali aku mengucapkan istighfar. Malu rasanya jika mengingat apa yang pernah aku lakukan. Kamu jangan sekali-kali percaya sama yang namanya dukun, paranormal, orang pinter atau apapun namanya. Karena mereka gak ada yang benar, semua penipu. Kataku mengakhiri cerita tentang pengalamanku dibodohi oleh Jeng Murti. Sari manggut-manggut mendengar ceritaku. Kadang bola matanya melebar, kadang mulutnya melongo, kadang badannya bergidik saat aku sedang bercerita. Mungkin saja dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi padaku, karena memang hal itu di luar nalar manusia. Terasa aneh tapi nyata adanya. Sebuah pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan mungkin aku lupakan selama hidup. Sari, makasih ya. Kamu sudah mau nemenin saya. Saya percaya kamu gak akan ceritakan apa yang tadi saya ceritakan. Karena itu sisi buruk dari kisah hidup saya.
kataku pada Sari sebelum kami berpisah di lokasi pasar, tempat di mana tadi pagi kami bertemu. Sari mengangguk. Insya Allah saya nggak akan cerita ke siapapun, Mbak. Percaya sama saya, kata Sari sambil tersenyum. Iya, saya percaya kamu. Kami lalu berpisah, lalu kemudian pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah hari masih siang, karena tadi kami langsung kembali pulang. Aku segera mencuci badan dan berganti pakaian. Gania sedang terlelap tidur di kamar, ditunggu oleh Maryam. Dia segera keluar kamar begitu mengetahui aku sudah pulang. Adik, tadi rewel gak Maryam? Tanyaku sebelum Maryam keluar kamar. Enggak kok Mbak, anteng digendong bule, bubuk terus dari tadi. Bergegas aku mengambil air wudhu dan mendirikan sholat duhur yang waktunya sudah terlewat beberapa menit. Begitu Maryam keluar dari kamar, aku kembali mengucapkan rasa syukur kepada Allah setelah selesai sholat. Allah telah memberikan kemudahan atas masalahku dengan Jeng Murti. Tidak harus aku yang bersusah payah mencari jalan keluarnya, Dia telah menyelesaikan dengan sempurna. 1 tahun berlalu, tidak ada staf puskesmas yang mengetahui hubungan terlarangku dengan Dr. Hilan sebelum ini, kecuali Sari. Dia tetap memegang janjinya untuk tidak menceritakan pada siapapun tentang apa yang pernah aku ceritakan padanya. Aku benar-benar merasa nyaman menjalani hidup. Gania sudah bisa berjalan. Dia tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar, sangat lucu dan menggemaskan. Beberapa kali Dr. Hilan datang ke rumah menemuiku, meminta agar aku mau kembali lagi padanya. Dia datang karena tidak bisa lagi menghubungi nomor HP yang sudah aku ganti. Karena aku bertekad tidak akan pernah lagi melakukan hal bodoh seperti dulu, tidak ingin lagi mengulangi semua perbuatan yang sangat memalukan. Intinya, aku tidak mau lagi berhubungan dengan masa lalu. 2 tahun kemudian Dr. Hilan pindah ke Jakarta. Dia memberitahu melalui SMS, entah dari siapa dia mendapatkan nomor HP-ku yang baru. Yang, aku sengaja pindah ke Jakarta untuk meneruskan karir. Aku berharap kita masih bisa ketemu di kemudian hari. Aku masih tetap menunggu. Kapanpun kamu datang. Biar bagaimanapun aku masih punya ikatan batin dengan Gania. Dia anakku, darah dagingku. Aku gak mungkin lupain itu. Bunyi SMS Dr. Hilan saat dia sudah pindah ke Jakarta. Aku tidak pernah membalasnya. Bahkan aku merasa bersyukur karena tidak ada lagi yang akan mengganggu kehidupanku dengan Gania. Sekarang 16 tahun sudah berlalu. Gania tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Dia sudah menjadi mahasiswi Fakultas Hukum di sebuah kampus ternama. Saat dia menanyakan tentang siapa ayahnya, aku memberitahu jika Dr. Hilan adalah ayah kandungnya. Tapi kami sudah berpisah. Setelah itu, Gania tidak pernah bertanya lagi. Aku memang sengaja tidak menikah lagi. Entah kenapa, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Gania. Semua perjalanan hidup yang pernah aku lalui, aku jadikan pelajaran yang sangat berharga. Bahwa bersekutu dengan iblis itu sangat mengerikan. Dan tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Hanya kepadanya lah harusnya kita meminta pertolongan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.